Oke, rekan-rekan traders, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali analisa kita untuk minggu depan, tanggal 24 sampai 28 Juni untuk pergerakan gold XAUSD. Berikut sekilas adalah performance kita, baik portofolio kita di AUD CAD maupun di gold yang baru mulai 3 minggu lalu kalau gold ya. Kalau AUD CAD udah 6 bulan lebih. Ya, kita akan langsung masuk kepada kita punya analisa gold. Ya, selamat bagi yang mengikuti analisa kita di hari Rabu kemarin. Gold terjadi sesuai dengan area yang kita sudah tunjukkan di area sini untuk area sell. TP-nya di bawah sini. Tapi ini untuk swing trading ya. Swing trading artinya kalau kita H4. Ya, tapi kalau teman-teman ingin pasang SLBP atau SL Plus bisa juga, tapi kalau mau di cross pun bebas bisa ya, karena kita masih ada kesempatan untuk ngentry lagi. Jadi kita akan perhatikan apakah gold akan lanjut ke bawah ya untuk harganya, apakah dia bisa jebol di 2200-an, itu akan kita analisa ya. Oke, sekali lagi ini analisa ini kita udah simpan ya. Kita udah simpan, jadi kita selamat untuk yang masuk sell di sini. Ya, sekarang kita simpan dulu ini. Kita analisa lagi dari awal untuk melihat perkembangan bagaimana gold secara mingguan maupun secara bulanan. Kalau kita perhatikan bulan ya, bulan ini adalah minggu depan adalah minggu terakhir untuk gold, yaitu minggu ketiga. Sorry, minggu keempat ya, minggu keempat. Satu, dua, tiga, empat ya, benar, minggu keempat. Nah, jika kita perhatikan ini gold ada bullish, 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 dan di sini mungkin terjadi closingnya di berapa ya. Jadi apakah dia bisa menutupi. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi ini sangat penting sekali nih, critical nih. Minggu depan itu critical. Nah, kita lihat ini berapa closing dia di berapa? Di closing dia di 2327. Ya, benar. Berarti ya sangat critical. Jadi kalau kita perhatikan jika closing 3 28 29 ya, berarti 29 Juni 2024 di bawah 2327, maka confirm bulan Juli akan bearish. Artinya gold akan melanjutkan penurunan. Penurunan. Ya, ini syarat pertamanya ya. Jika dia bisa break in. Jadi kita kasih tanda di sini di 23, 27. 23, 27 adalah merupakan konfirmasi bearish monthly. Nah, sekali lagi ini kita bicara untuk minggu depan dan untuk tujuannya sampai bulan Juli. Bahkan kalau perlu kita nanti akan analisa lagi bulan Juli seperti apa. Jadi 23, 27 ini merupakan titik penting ya untuk kita perhatikan apakah dia akan jebol terus ke bawah, melanjutkan penurunan, atau dia akan melanjut, atau dia cuma menjadi doji. Ya, dia menjadi doji. Nah, kalau berarti ada dua kemungkinan. Jadi kalau misalnya dia closing monthly-nya itu di bawah 2327 atau closing 29 Juni 24 itu doji. Kalau doji, kita akan analisa Sabtu minggu depan. Ya, kita akan lanjut lagi Sabtu minggu depan. Kita akan analisa pada hari Sabtu minggu depan. Apa yang akan terjadi? Oke, jadi pertama kita lihat dulu secara pergerakan ini masih ada kekuatan untuk dia menjadi doji ataupun menjadi bearish karena dia bisa tembus ke atas ya. Ini udah all time high-nya di sini. Kasih tanda ATH ini warna merah, warna orange lah ya, orange dia ini ATH.
2350 lah ya, 24 50 ini ATH. Ya, ini secara monthly. Oke, secara weekly-nya kita perhatikan. Nah, ini nih, ini kita hapus. Ini kita kasih paling kanan dulu biar nggak bingung. Ya, ya. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan secara weekly ya, weekly itu dia masih menjadi sideway. Ini sideway, satu, dua, tiga. Nah, ini strong support. Ya, strong support di area 2287 sampai 2278 ini adalah strong support. Jadi ini masih ini tanda tanya apakah dia mau terjun atau enggak. Kita masih perhatikan di minggu depan. Ini yang jadi kepastiannya. Sedangkan kalau secara weekly, ini udah jelas ya. Ini teman-teman kalau yang bisa mengerti atau pernah belajar tentang supply demand, ini kan ada area supply di sini ya. Supply. Nanti kita ada kelas supply, teman-teman bisa join ya. Supply zone. Silakan bergabung di grup STI ya. Gratis untuk join grupnya. Tapi untuk ikut kelasnya nanti ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini supply zone weekly belum bisa dijebol. Ya, jadi supply zone ini belum bisa dijebol. Ini dua kali, satu, dua, tiga. Berarti tiga kali pengen dijebol, tidak bisa berhasil. Nah, kalau seperti ini, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ke area sini dulu. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi secara monthly kita tahu, monthly ada kecenderungan dia ingin turun. Oke, secara weekly pun ada kecenderungan untuk turun juga. Jadi monthly down, weekly down. Ya, tapi kita ada teknik namanya TMG, ada Goldfinger segala macam itu berbeda cara belajarnya ini secara yang sederhana sekali saya menggunakan pakai ilmu Dow Theory aja, pakai per section ya dan pakai mungkin kadang-kadang pakai Fibo juga kita berhasil dapat kemarin ya profit. Nah ini menjadi tanda tanya apakah dia akan jebol atau enggak. Nah ini kan masih dalam bentuk weekly ya sehingga weekly-nya supply zone-nya tidak bisa dijebol di area 2360 critical nggak bisa dijebol. Oke ya, sehingga kita masuk lagi ke daily sekarang ya. Nah, daily kita perhatikan juga ini ada bearish engulfing juga ya di sini ya. Kekuatan daily untuk seller kuat, sellernya kuat. Jadi udah jelas nih ya. Secara daily pun ada kecenderungan bearish, sellernya kuat, sellernya kuat. Artinya down mungkin ya. Kita akan perhatikan tanda tanya dulu. Ya, nah seperti ini berarti patokannya adalah kalau dia bisa jebol bawah sini, berarti lanjut. Coba kita hitung berapa pips dari sini ke sini. 400. 400 ini tengah-tengah ya, antara dia naik atau turun. Kita masih lihat. Nah, sekali lagi ini ada supply zone lagi di dalam sini ya. Jadi teman-teman kalau mengerti ini gampang sekali belajar supply zone. Nah, ini kita bisa jebol juga. Jadi ada dua supply zone yang belum bisa ditembus. Ya, dua supply zone belum bisa ditembus. Nah, jadi ini ada kecenderungan turun lagi. Jadi mungkin dia naik dulu, lalu dia turun. Bisa koreksi ya. Nanti kita hitung lagi. Target pertama sampai target kedua seterusnya. Oke, jelas ya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke H4-nya sekarang. H4-nya. Wah, H4 juga sangat kuat ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ini ada channel di sini, ada channel di sini. Ya, nah channel ini adalah sangat penting. Jadi dia apakah dia naik dulu untuk koreksi turun? Kalau kita lihat di sini ada ya order order breaker di sini ya, ada order breaker. Jadi ini area pertama, ini supply pertama, lalu supply kedua pun di atas juga ya. Di sini pun ada supply. Jadi supply dalam supply. Supply-nya ada tiga kali ya. Supply besar, monthly, ini monthly. Kemudian ini week. Sorry, ini tadi supply. Oh, sorry, ini supply weekly ya, weekly, sorry, weekly. Supply daily ya.
Ini supply H4. Oh, jadi sangat detail ya. Ini ada juga order breaker H4. Jadi ada banyak sekali barrier-barrier atau batasan-batasan yang mungkin akan dicoba untuk disentuh, disamperin oleh si gold ini. Ya, ini kita baru berbicara analisa dulu ya teman-teman, bisa belajar bersama nanti. Untuk detailnya daily ataupun detail roadmap silahkan join di grup STI ya. Jadi bisa ada STI XXM, itu bisa Anda bisa dapatkan signal dan bisa belajar. Kita akan belajar Fibonacci di tanggal 1 Juli, kalau nggak salah ya, 1 Juli kita ada belajar Fibonacci. Silakan bergabung kalau ingin belajar ya. Nah, ini secara H4. Saya biasanya sampai H4 juga sih. Kalau H1 saya terlalu detail. Ini nanti kalau H1 itu di dalam kita punya WhatsApp grup STIX, XM, itu saya akan berikan detail analisa dan signal. Jadi teman-teman bisa gabung. Ini secara garis besar aja ya. Jadi kita udah jelas ini area-area pantau. Nah, jadi khusus untuk analisa kita analisa kita hari Sabtu ya. Hari Sabtu 22 Juni 24 analisa kita seperti ini. Ada supply zone. Banyak ya, ada beberapa supply zone ya. Nanti hari Rabu tanggal 26 ya, tanggal 26 Juni saya akan share lagi analisa midweek, pertengahan minggu ini yang paling penting. Midweek ya, midweek analisis. Nah, ini paling penting baru kita nanti dapat signal di situ. Kalau sekarang ini hari Senin, Selasa, Rabu, biasanya mereka melakukan koreksi ataupun manipulasi ya. Jadi kepastian di hari Rabu untuk kita entry. Tapi hari Senin, menurut saya sih dia akan mencoba dia naik lagi ya. Ini area pertama, coba sebentar ya saya gambarin. Sekali lagi ini disclaimer, ini area-area yang penting di sini, di sini. Ya di sini dong. H1-nya kita lihat H1. Nanti detailnya ada di stay WhatsApp group ya. Silakan bergabung stay XM. Nah, apakah kita boleh tarik Fibo sampai sini ke sini dulu? Menurut saya terlalu dini ya, terlalu cepat kita untuk menarik kesimpulan ini menjadi low-nya. Ya, saya melihat mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan ini low. Jadi tidak bisa tarik di sini dulu. Ada kemungkinan dia akan naik turun. Ini karena ini menjadi ini takutnya menjadi base ya. Jadi drop base drop takutnya ini drop base drop. Jadi artinya dia ada base di sini, nanti dia turun lagi. Nah, itulah menjadi titik dasar kita mencari titik Fibo. Nanti di hari Rabu ya. Hari Rabu baru kita dapat kepastian kita mau ngapain setelah ada konfirmasi. Jadi kalau saya, Joe ya, biasanya menunggu konfirmasi baru kita setup dan entry. No setup, no entry. Ya, jadi nggak sembarangan. Jadi tidak sembarangan entry. Ya, karena ini hari Sabtu, market tutup, dan biasanya Senin juga slow, sleepy market, sehingga saya tidak bisa mengambil kesimpulan gold akan kemana. Ya, ya ini jelas ya, cukup jelas ya. Oke, ini dia segini. Nah, sekarang kita mencari gold itu sampai seberapa sih kalau dia sampai turun ya. Oke, sebentar saya simpan dulu ini di sini. Ini menjadi weekly analysis. Jadi kita simpan data kita supaya buat kita analisa hari Rabu. Kita lanjutin lagi analisa kita seperti ini. Nah, sekarang saya mau cari seberapa dalam kalau dia terjun. Kita antisipasi. Oke, ini weekly. Dah, beres. Nah, oke ya. Sekarang kita mau tahu sampai seberapa sih kalau dia jebol ke bawah atau dia naik lagi ke atas. Nah, menurut saya, gold ada kemungkinan dia melanjutkan penurunan karena dia belum bisa break atas ini, previous high. Ya, ini previous high. Ini saya analisa di H4 dulu ya.
Previous high di sini satu, previous high di sini dua. Nah, ini previous high. Jadi kalau kita perhatikan ini satu, saya pernah di share di YouTube saya waktu itu ya minggu hari Rabu kemarin satu, dua, tiga, empat, lima, dia akan naik lagi turun. Nah ini menjadi patokan kita menjadi di sini patokannya ya. Ini warna biru. Nah kalau enaknya pakai trading view saya bisa kasih alert di sini. Ya jika dia di bawah dua dua ini empat lah ya. Ini H4 downtrend dalam. Jadi nanti kalau ini tiba-tiba kalau dia jebol bawah ya nanti ada muncul alert ya, atau warning lah ya ke handphone ataupun ke email bahwa ini sudah downtrend nih H4-nya. Nah, jika dia downtrend berarti kita mesti mencari seberapa dalam dia jauhnya ya. Oke, ini kita buang. Kita lihat secara monthly. Monthly yang pertama di sini ada gap ya, yang belum dipenuhi. Kemudian weekly dia ada gap juga sama. Oh, berarti ini sama nih ya patokannya. Berarti ini fulfillnya belum selesai. Order fulfillnya masih kosong. Order fulfillnya masih kosong. Dia akan sampai sini ya. Baik secara monthly dan weekly sama. Ini order fulfill ya. Jadi ada kekosongan di sini. Dan pas lagi dia ada support juga di sini. Jadi sangat besar kemungkinan 2150. Berapa ini? 2145 sampai 2150. Nah ini area kita mesti kasih tanda. Ini adalah area dia, targetnya turun. Hati-hati ya. Kita kasih warna biru. Bisa. Ya ini dia. Ini kita kasih nama demand zone ya. Nah ini cara saya belajar ataupun cara saya menganalisa. Tapi nanti detail pastinya ada di dalam WhatsApp grup ya. STX. XM itu penting sekali untuk kita memantau setiap saat. Ini takutnya melenceng juga. Jadi kita mesti pantau setiap minggu, setiap hari, setiap saat kita pantau. Setiap H4 misalnya, atau setiap daily. Nanti hari Rabu kita akan jumpa lagi di YouTube ini. Silahkan nanti di follow, di subscribe, dan di notify. Supaya nanti kalau ada yang baru, saya dapat informasi. Ini jika jebol ya, jika jebol. Jika jebol berapa? Jika jebol ini. Yang tadi seperti saya bilang, berapa? 2378 ya. 2378. Ini merupakan support penting. Dia jebol ini, lanjut turun ke bawah udah. Bablas ini dia. Kita lihat lagi dia satunya. Iya, langsung bablas dia. Mungkinnya dia kesini dulu ya, 222 ini bisa jadi sini nih. Nah, ini area kedua. Ini target down. Yang pertama, ini target down yang kedua di bawah sini ya. Jadi area penting kita di berapa? Tanda kita 2225 lah ya. Nah, 2225 lah. Coba kita H4-nya. Ini namanya analisa multi time frame ya. Iya di sini. Ini di mana dua tanda ya. Ini di mana satu, ini di mana dua. Berapa pips jika dia turun? 500, 600 pip ya oke. Ada kemungkinan seperti itu ya. Dan seperti itu, ini adalah demand-demand penting dia di sini. Jika dia bisa break 22, 75 lah ya. 2275 supaya enak ya. 2275 ini aja. 2275. Angkanya enak ini. 2275 ini angka penting dia. Nah, ini nanti kita pantau setiap hari di hari Senin, Selasa, Rabu di WhatsApp group. Jadi silahkan bergabung di WhatsApp group kita.
Lalu nanti di hari Rabu depan, minggu depan, saya akan coba uh, upload lagi di YouTube ini untuk menganalisa midweek-nya, ya, pertengahan minggu seperti apa. Yang kita perlu pantau ini tadi, apakah dia bisa jebolin atau enggak nih. Nah, garis trendline ini. Gampang ya belajarnya ya. Nggak usah susah-susah kalau trading. Kalau dia bisa jebol ini, gitu. Ini yang pertama. Lalu nanti kalau dia jebol lagi, yang kedua. Atau dia mungkin begini, dan seterusnya. Nanti kita pantau ya. Kita pantau setiap hari di WhatsApp grup STIX XM. Silahkan bergabung. Ini aja penting. Jadi untuk perkembangan minggu depan, jadi hati-hati gold bisa ke 2225 dan 214. 2145 lah ya. 2150 gak. Jadi penting sekali nih. 2225 dan 2150 lah ya. Ini target dia gold. Target gold terjun. Ya, sekali lagi semua disclaimer on ya. Disclaimer on. Jangan sampai salah persepsi. Disclaimer on dan do your own research. Selesai itu untuk analisa kita sepanjang minggu depan. Tapi nanti hari Rabu depan saya akan coba upload lagi analisa kita. Benar gak? Nanti baru kita cari signal. Sekarang kita belum bisa cari signal dulu. Terlalu early ya, terlalu dini untuk kita analisa dulu. Karena belum tentu, saya bilang belum tentu di sini. Mungkin dia turun. Kalau dia turun, kita cari Fibo di sini sampai Fibo sini. Ya, kecuali dia udah mentok di sini memang benar. Fibo-nya di sini dan Fibo di sini. Terus kita cari turun. Entry sini. Tapi kalau dia masih turun terus, maka cari Fibo-nya di sini ke sini. Dapatlah 50 atau golden ratio di sini baru dia terjun lagi ke dalam. Ya, jadi kita biarin aja Senin mungkin akan dia koreksi dulu atau dia langsung lanjut turun ya, drop base drop. Kita nggak ada yang tahu. Biarin aja dulu market bikin konfirmasi sendiri. Jadi kita jangan mendahului market sampai market yang membuat konfirmasi dan membuat kita ada setup baru kita pasang posisi sell limit atau buy limit di bawah atau sell limit di atas. Silakan bergabung di WhatsApp grup kita di description ada. Jadi itu kita ada workshop juga nanti dan ada juga free edukasi juga. Jadi ada dua event penting ya untuk minggu depan dan 2 minggu lagi. Selamat beraktivitas sampai jumpa minggu depan. Saya Joteng. Terima kasih untuk semuanya. Salam.